Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi masih di channel yang sama, channel Emma Rusina Dewi. Dan kali ini saya akan membahas mengenai pernyataan berkuantor. Ini masih ada kaitannya dengan logika matematika yang pada video sebelumnya sudah kita bahas. Mungkin ada yang penasaran pernyataan berkuantor itu seperti apa? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Mendefinisikan pernyataan berkuantor itu sebagai apa, maka saya ingin menampilkan terlebih dahulu ada 3 contoh kalimat ya. Yang pertama adalah rindu memakai seragam pramuka. Kemudian yang kedua, semua siswa SMK Bakti Kencana Ciamis memakai seragam. Dan yang terakhir, beberapa siswa SMK Bakti Kencana memakai sepatu berwarna hitam. Kita lihat, ternyata yang kalimat pertama ini merupakan pernyataan saja. Sedangkan yang kedua ini merupakan pernyataan berkuantor universal. Dan yang ketiga merupakan pernyataan berkuantor eksistensial. Nah, coba dibandingkan antara ketiga pernyataan ini. Apa kira-kira yang membedakan sehingga pernyataan pertama itu hanyalah pernyataan saja, artinya bukan pernyataan berkuantor. Yang kedua merupakan pernyataan berkuantor universal, dan yang ketiga merupakan pernyataan berkuantor eksistensial. Sudah ketemu kira-kira apa yang menjadi perbedaannya? Pernyataan berkuantor adalah pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas. Tahu kan kuantitas itu apa? Kuantitas itu ada hubungannya dengan jumlah. Coba lihat, dari ketiga ini, di pernyataan kedua, kira-kira mana sih yang kata yang mewakili sebagai ukuran kuantitasnya? Ada yang tahu di sini? Semua, betul sekali. Ini semua itu berarti seluruhnya. Kalau ada 6 orang ya berarti ke-6-6-nya ya. Kemudian di pernyataan yang ketiga, ini yang mana yang merupakan ukuran kuantitas? Beberapa, betul. Jadi kalau ada 10 orang, 9 orang diantaranya maka itu dinyatakan sebagai beberapa, atau 2 orang diantaranya itu juga beberapa. Nah, mungkin masih bingung ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Nah, berdasarkan macamnya, tadi sudah disebut di awal bahwa kuantor itu terdiri menjadi 2 jenis atau 2 macam. Yang pertama ada kuantor universal, dan yang kedua ada kuantor eksistensial. Untuk kuantor universal dulu. Nah, secara matematis, kuantor universal dinyatakan dengan tanda seperti huruf A terbalik. Kuantor universal X, atau ini dibacanya untuk setiap, atau untuk seluruh, untuk semua ya. X maka berlaku PX. Nah, ini ya dibacanya untuk setiap X berlaku PX. Elemen kuantitasnya di sini adalah yang ini ya, untuk setiap, seluruh, semua. Jadi kata setiap itu bersinonim dengan, kalau di sini di kuantor universal, dengan seluruh dan dengan semua. Itu ya, jelas ya. Jadi kalau kita diminta untuk menganalisis pernyataan ini berkuantor universal atau eksistensial, ciri yang paling menonjol adalah ada kata setiap, ada kata seluruh, dan ada kata semua. Sudah jelas? Kita lanjutkan sekarang. Kuantor yang eksistensial. Tahu nggak sih artinya eksis? Jadi kamu eksis terus misalnya ya, berarti ada terus kan gitu. Nah, tapi sebelum ke situ, kita lihat kalau tadi kuantor universal itu tandanya atau secara matematis dinyatakan seperti ini. Kalau kuantor
eksistensial dinyatakan oleh lambang ini ya. Jadi kayak huruf E tapi kebalik. Tadi universal juga huruf A tapi kebalik. Mungkin biar mudah mengingatnya, universal itu kan semua, all ya bahasa Inggrisnya, all, huruf A-nya kebalik. Eksistensial ada exist ya, berarti huruf E. Nah, gitu mengingatnya juga bisa. Ini dibacanya terdapat X sehingga berlaku PX. Nah, elemen kuantitasnya di sini selain terdapat juga bisa diganti asalkan ada kata ada, beberapa, sebagian. Nah, itu juga menyatakan elemen kuantitas dari suatu pernyataan berkuantor eksistensial. Mudah-mudahan semakin paham ya dengan penjelasan tentang bermacam-macam jenis kuantor. Nah, agar kita lebih paham lagi, maka saya berikan tugas untuk memberikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, ini saya sudah memberikan 5 buah pernyataan. Saya tulis di sini. Nanti tugasnya hanyalah mencentang. Pernyataan pertama termasuk ke kuantor universal atau kuantor eksistensial. Begitu seterusnya sampai pernyataan yang kelima. Dianalisis dengan teliti, kira-kira apa kata kuncinya yang menyatakan adanya ukuran kuantitasnya? Karena tadi kuantor itu kan pernyataan yang melibatkan adanya kuantitas ya, adanya ukuran kuantitas. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang negasi atau ingkaran ya. Jadi kalau yang lupa saya ingatkan kembali, negasi atau ingkaran itu adalah suatu operasi yang dilakukan terhadap pernyataan sehingga membalikan nilai kebenarannya. Kalau tadinya bernilai benar menjadi bernilai salah, jika tadinya bernilai salah menjadi bernilai benar. Nah, apa hubungannya dengan kuantor pernyataan berkuantor ini? Kita juga bisa menerapkan negasi untuk pernyataan berkuantor. Bagaimana cara menegasikannya? Kalau yang kemarin pernyataan yang bukan berkuantor, misalnya hari ini hujan, berarti negasinya hari ini tidak hujan, gitu ya, sebaliknya. Nah, bagaimana dengan pernyataan berkuantor? Kita harus memperhatikan elemen kuantitasnya tadi ya, ukuran kuantitasnya tadi. Kalau untuk kuantor universal, jika kalimat matematisnya tadi kan dinyatakan seperti ini tandanya, kemudian apabila pernyataan berkuantor universal ini dinegasi, ingat ya, tanda negasi itu bisa ditulis seperti ini atau boleh di strip di atasnya ya. Maka pernyataan berkuantor universal berubah apabila dinegasi, dia berubah menjadi kuantor eksistensial. Dan pernyataannya juga harus dinegasi, sifat dari pernyataan B-nya harus dinegasi. Supaya lebih jelas, saya kasih contohnya. Misal ya, semua siswa SMK Bakti Kencana Ciamis memakai seragam. Nah, ini akan saya negasi, makanya saya beri tanda seperti ini. Apa hasil dari penegasiannya? Lihat dan perhatikan baik-baik untuk yang berwarna merah ya, kata-kata yang berwarna merah. Tadi kuantor universal berubah menjadi eksistensial. Jadi semua ini berubah menjadi ada. Boleh nggak kalau terdapat atau beberapa? Boleh ya. Nah, maka ini semua saya ganti menjadi ada. Kemudian siswa SMK Bakti Kencana Ciamisnya tetap, tapi sifatnya tadi itu memakai seragam sekarang menjadi lawannya, yaitu tidak memakai seragam. Cukup jelas ya, jadi yang harus dinegasi ada dua hal. Pertama kuantornya, dan yang kedua adalah sifat dari pernyataannya atau pernyataannya itu ya, dan memakai menjadi tidak memakai. Kata kerjanya apa? Itu diganti jadi sebaliknya. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang bisa menebak ya, kira-kira kalau kuantor eksistensial dinegasi hasilnya akan seperti apa. Kita lihat untuk kuantor eksistensial ini adalah cara penulisan secara matematisnya. Kemudian
yang kita negasikan, maka tandanya kita kasih ini ya. Berkuantor eksistensial ini kita beri tanda negasi di depan atau boleh negasi di atas seperti ini. Ini tidak perlu dua-duanya ditulis, kita cukup memilih salah satu saja. Ternyata hasilnya adalah menjadi kuantor universal dan pernyataan PX-nya ini atau sifat PX ini dinegasi. Agar lebih paham kita lihat contohnya ya. Pernyataan berkuantor eksistensialnya yang ini. Beberapa siswa SMK Bakti Kencana Ciamis memakai seragam. Kemudian kita beri tanda negasi. Akan kita negasikan. Maka hasil yang diperoleh setelah dinegasikan adalah lihat yang perubahannya terjadi di kata-kata yang berwarna merah. Beberapa menjadi semua. Jadi beberapa itu kan tadi eksistensial. Dinegasi menjadi semua. Semua itu kuantor universal. Kemudian pada PX-nya tadi pernyataannya memakai seragam. Setelah dinegasi menjadi tidak memakai seragam. Sip. Selanjutnya, agar kita lebih paham lagi, maka kita harus coba sendiri ya. Saya akan berikan tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah kalian diminta untuk menentukan negasi dari pernyataan ini. Nah, ada 3 pernyataan saja. Silakan hati-hati ditelaah dulu. Ini pernyataan berkuantor apa jenisnya. Setelah dinegasi, bagian mana yang harus berubah dan menjadi apa? Menjadi seperti apa? Oke, itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Saya ingin memberikan sebuah quotes yang harus dipikirkan dalam-dalam ya ketika kita merasa sedang malas. Ternyata di saat kamu bermalas-malasan, ada jutaan pesaingmu sedang belajar hari ini. Tentu saja kita tidak ingin ketinggalan kan? Makanya jangan pernah bermalas-malasan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan nantikan video-video berikutnya masih di channel yang sama, channel Emma Roslina Dewi.